teori permintaan Islam. Samuelson dan Nordeus tahun 2010 memberikan gambaran terkait dengan permintaan. Permintaan menurut Samuelson dan Nordeus adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli pada berbagai tingkatan harga. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yakni pertama, harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan masyarakat, selera konsumen, ramalan keadaan yang akan datang, dan yang terakhir adalah pertambahan dan jumlah penduduk. Terkait dengan hukum permintaan, yakni hubungan antara harga dan kuantitas adalah berbanding terbalik. Ketika harga naik, maka kuantitas akan permintaan turun. Dan ketika kuantitas akan permintaan naik, maka harga akan turun. Teori permintaan Islami. Permintaan suatu barang merupakan hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah raghbah fil al-syai, yang dapat diartikan juga sebagai jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Namun, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Selanjutnya masuk ke permintaan barang halal. Permintaan terhadap barang halal sama dengan permintaan ekonomi pada umumnya, itu berbanding kebalik terhadap harga. Apabila harga naik, maka permintaan terhadap barang halal tersebut berkurang. Dan begitu pun sebaliknya. Kita masuk ke teori kedua, yaitu konsumsi dalam Islam. Konsumsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu consumption, yang berarti menghabiskan, mengurangi, atau kegiatan yang ditujukan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa yang dilakukan sekaligus atau bertahap untuk memenuhi suatu kebutuhan. Konsumsi identik dengan makan dan minum. Dapat pula dipahami memakai atau menggunakan suatu produk. Konsumsi juga berarti setiap tindakan pengeluaran atau mengurangi nilai barang dan jasa. Islam mengharuskan kita untuk mengkonsumsi barang halal atau thayyibah. Dasar hukumnya yaitu terdapat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang umat Islam mengkonsumsi barang halal. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 4, yang artinya mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah padamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah pada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Adapun arti dari surat Al-Maidah ayat 5 itu, pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik. Makanan sembelihan Allahul Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal juga bagi mereka. Dihalalkan bagimu menikahi perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan yang beriman dan perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin dan tidak menjadikan mereka pasangan gelap, siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barroji dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait etika konsumsi. Nah, di sini etika konsumsi itu kajian Islam tentang konsumsi sangat penting agar seseorang berhati-hati dalam menggunakan kekayaan atau berbelanja. Suatu negara mungkin memiliki kekayaan melimpah, tetapi apabila kekayaan tersebut tidak diatur pemanfaatannya dengan baik dan terukur masalahnya, maka kesejahteraan welfare akan mengalami kegagalan. Jadi yang terpenting dalam hal ini adalah
cara penggunaan yang harus diarahkan pada pilihan-pilihan referensi. Nah, pada jalan yang sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kemaslahatan individu, masyarakat, dan rakyat secara menyeluruh. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan naluri manusia sejak kecil, bahkan ketika baru lahir. Manusia sudah menyatakan keinginan untuk menunjukkan bahwa seorang bayi lapar dan ingin minum susu dari ibunya. Semakin besar dan akhirnya dewasa, keinginan dan kebutuhan seorang manusia akan terus meningkat dan mencapai puncaknya pada usia tertentu untuk seterusnya menurun hingga seorang meninggal dunia. Perkenalkan, nama saya Salisa Sabila dengan NIM 2222100013. Saya akan menjelaskan mengenai masalah dalam konsumsi. Yang ketiga di sini ada masalah dan nilai-nilai ekonomi Islam. Jadi perekonomian ini akan terwujud jika prinsip dan nilai Islam diterapkan secara bersama-sama. Jika ekonomi Islam akan terwujud, prinsip dan juga nilai-nilai ekonomi Islam itu akan diterapkan secara bersama-sama. Penerapan prinsip ekonomi ini diikuti oleh pelaksanaan nilai-nilai Islam. Jadi akan memberikan manfaat atau masalah duniawi. Sedangkan pelaksanaan sekaligus prinsip dan nilai akan melahirkan manfaat dan juga berkah atau masalah dunia akhirat. Dalam menerapkan ekonomi Islam itu diharuskan prinsip-prinsip dan juga nilai-nilai Islam itu harus diterapkan secara bersama-sama. Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu terdiri dari pengendalian harta individu, distribusi pendapatan, optimalisasi investasi atau jual beli, transaksi keuangan terkait dengan sektor real, terus ada transaksi muamalah dan juga partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Sedangkan nilai-nilai Islam itu ada kepemilikan, berusaha dengan berkeadilan, pertumbuhan yang seimbang, dan juga bekerjasama dalam kebaikan. Masalah dalam konsumsi Islam yang terakhir ini adalah penentuan dan pengukuran masalah bagi konsumsi. Jadi besarnya berkah yang diperoleh ini berkaitan dengan frekuensi kegiatan yang kita konsumsi selama ini. Jadi dalam perumusannya itu ada semakin tinggi frekuensi kegiatan yang bermasalah, maka semakin besar pula berkah yang akan kita terima. Demikian pula dengan konsumsi, besarnya berkah yang diterima konsumen itu tergantung frekuensi konsumsinya. Jadi semakin banyak barang halal yang kita konsumsi selama ini, maka akan semakin besar juga berkah yang kita akan terima di akhirat nanti maupun dunia. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صلى